Direktur Utama PT GPN. Anggota dari Parindo untuk berfoto bersama. Dan selanjutnya kita juga mengundang. Akhir-akhir ini mungkin pernah mendengar ya namanya Ayu Puspita. Nah, ini yang memang menjadi perhatian kita semua. Kenapa kita adakan acara seperti ini? Agar supaya apa? Menghilangkan citra itu. Pengalaman kami sebagai pengelola gedung yang terdampak oleh adanya penipuan WO Ayu Puspita, ya ini sebenarnya hal yang harusnya kita hindari bersama ya, seperti Terima kasih. Kegiatan kita hari ini satu tasakuran. Setelah selesainya renovasi gedung F Kementerian Pertanian. Tadi bisa dilihat sudah fresh sekarang, karpet baru, dinding baru, dan juga fasilitas lainnya serba baru semua. Yang kedua adalah memang kita sudah diperpanjang oleh Kementerian Pertanian untuk pengelolaan tahun berikutnya dan sampai dengan tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah raca usap syukur kita, maka dari itu kita tadi adalah acara potong tumpeng, terus juga mengucapkan syukur, doa dan sebagainya, intinya itu. Yang ketiga, kita mengadakan Grahatama Awarding. Grahatama Awarding ini memberikan apresiasi kepada semua, baik itu pengelola gedung di bawah Geraha Tama Persada Nusantara, dan juga rekanan-rekanan kita semuanya atau mitra kerja kita atau vendor kita di bidang dekorasi, catering, entertainment juga yang lain-lain. Kita memberikan penghargaan itu kenapa? Kita memang harus bisa membagi bersama-sama. Kalau kami untung, mereka juga harus untung. Kalau mereka mendapatkan sesuatu, kita juga harus mendapatkan sesuatu. Tetapi juga akhir-akhir ini mungkin pernah mendengar ya namanya Ayu Puspita. Nah, ini yang memang menjadi perhatian kita semua. Kenapa kita adakan acara seperti ini? Agar supaya apa? Menghilangkan citra itu. Kalau kita lihat Ayu Puspita ini menjadi partner kerja semua gedung lah saya kira, dan korbannya juga banyak. Itu perlu kita edukasi. Pembelajaran penting bagi masyarakat kalau pilih vendor, pilih gedung yang ternama lah. Dan vendor-vendor juga harus begitu. Kita harus memilih vendor yang memang betul-betul punyai kredibilitas yang tinggi. Jangan asal memilih, ya kan? Akhirnya apa? Karena milih yang murah dan akhirnya terjerumus seperti itu. Intinya kita janganlah membeli kucing dalam karung. Ya. Segala sesuatu harus kita analisa betul, karena kalau orang punya hajatan atau menikahkan itu butuh biaya banyak. Karena butuh biaya banyak, harus hati-hati. Karena apa? Dalam pernikahan itu orang punya rasa kebanggaan, ya kan? Bangga mau menikahkan anaknya, bangga mau mengundang orang, bangga mau menyelenggarakan acara seperti tadi kita lihat itu tadi. Tetapi juga harus hati-hati memilih vendor. Selain bangga, kita juga selain bangga kita juga senang ya, senang. Setiap menyelenggarakan pernikahan kan mesti kita senang, ngundang orang, ya kan? Supaya semua orang itu juga ikut menyaksikan kegiatan kita, senang, mereka itu senang. Dan yang ketiga juga pasti ada sedihnya. Sedih itu macam-macam lah, karena mengeluarkan uang dan lain sebagainya, itu namanya dinamika dalam pernikahan. Nah itu kita ke depan harus mengantisipasi bagaimana jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Maka dari itu kami mengadakan apresiasi kepada para vendor ini agar supaya apa? Vendor-vendor ini menjadi pilihan yang terbaik. Ya. Saya kira itu. Ya. Bapak sendiri ini nggak sih Pak dengan masalah kita ya Pak? Pernah nggak berhubungan langsung dengan yang sama gitu Pak? Dengan Ayu ini Pak? Ya, kami ini kan manajemen ya. Manajemen itu ada tatanannya, ada urut-urutannya. Jadi tatanan di dalam manajemen itu pasti ada garda terdepan. Itu adalah marketing. Kedua adalah administrasi. Dan ketiga adalah pelaksanaan, adalah namanya operasional. Ya, jadi itu bagian daripada kami ini manajemen ada di belakang. Yang maju paling depan adalah para marketing, para penerima tamu dan sebagainya. Ini ada di belakang kita. Kalau nanti akan memberikan
yang lebih tahu mereka. Kami hanya di belakang. Kami tidak akan melihat berhadapan dengan siapa. Kalau kami manajemen itu berhadapan dengan para manajemen juga yang lain. Itu dari manajemen langkah-langkah untuk mencegah hal terjadi seperti apa sih? Satu, hati-hati dalam kita melihat medsos. Medsos itu memang luar biasa, dia bisa membuat medsos seperti apa saja. Apalagi sistem seperti sekarang ini, dia akan membuat seperti apapun akan bisa. Itu jangan sampai kita tertipu dari medsos. Yang kedua, itu juga pameran. Pameran itu juga demikian. Pameran itu akan juga membuat orang itu memberikan kepercayaan kepada vendor yang ikut pameran, itu juga bisa menawarkan segala sesuatu dengan harga yang murah, bersaing dengan yang lain, kualitas yang bagus. Sementara makanan-makanan itu kalau pameran bisa mendatangkan beli dari mana saja, ya kan? Itu yang menjadi perhatian kepada kita. Hanya kuncinya satu, kami menghimbau kepada para pengguna gedung, para customer yang nanti akan melaksanakan pernikahan, hati-hati dalam memilih vendor. Datanglah ke gedung dulu, jangan datang ke vendor. Kalau gedung lah kepercayaan, kalau gedung kan pasti percaya, punya rekanan yang memang sudah kualifikasi dan memenuhi syarat. Kalau mereka datang ke gedung pasti akan diberitahukan dan akan diberikan yang terbaik, diarahkan itu. Ibu ada tambahan terkait dengan mencoreng WO yang sudah terkenal, sudah berdiri lama. Saya kira di sini saya sebagai direktur utama dari Geraha Group, memang beberapa gedung memang ada yang sudah kejadian. Memang ini langsung saja ke gedung D. Mas Ardi, mana Mas Ardi? Iya, pengalaman kami sebagai pengelola gedung yang terdampak oleh adanya penipuan WO Ayu Puspita, ya ini sebenarnya hal yang harusnya kita hindari bersama ya. Seperti tadi kata Pak Dwi bahwa calon pengantin maupun klien itu seharusnya lebih dulu datang ke venue, memastikan ketersediaan tanggal dan tempat, lalu kemudian baru yang berikutnya silakan memilih vendor, tapi diutamakan vendor yang bekerja sama atau rekanan dengan venue tersebut gitu. Ini menjamin amanah, lalu kemudian profesional, dan memang sudah vendor tersebut yang menjalin rekanan dengan gedung pasti sudah sekian kali tampil, sudah beberapa kali tampil di gedung tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan Ayu Puspita? Ayu Puspita itu kebetulan di gedung kami tidak menjadi rekanan, namun demikian karena gencarnya media sosial dan lalu kemudian wedding expo dan lain-lain, maka calon pengantin itu tergiur dengan promo yang ditawarkan dari luar, dari platform-platform media sosial dan dari wedding expo tadi. Nah, lalu kemudian memilih venue-nya di tempat kami. Sampai dengan hari H ternyata seperti yang kita ketahui bersama, acara tersebut tidak berjalan. Nah, kami sebagai gedung memang terlepas dari siapapun yang salah, kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana agar acara tersebut bisa tetap berjalan. Jadi kita mencoba mencari solusi bersama. Nah, kami menyarankan kepada calon pengguna atau calon pengantin yang terdampak untuk mencoba vendor yang kami arahkan, kami referensikan. Alhamdulillah kemarin tanggal 14 sudah terjadi acara yang sifatnya recovery, jadi korban Ayu Puspita memilih vendor lain yang kami referensikan dan alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami berharap juga acara-acara calon pengantin yang merupakan korban Ayu Puspita baik di kami maupun di gedung lain yang satu grup dengan kami atau gedung lain di luar grup kami juga mudah-mudahan bisa meniru langkah yang kita sudah ambil kemarin gitu. Dari pihak gedung alhamdulillah kalau kita dirugikan secara finansial tidak. Tetapi ini bermasalah tentunya pada cash flow kita ya. Jadi sampai dengan H-1 bahkan di hari H yang terbayarkan kepada gedung baru sebatas DP. Nah, ini justru kerugian
paling banyak dirasakan oleh calon pengantin karena calon pengantin tentunya sudah membayar full payment kepada Ibu Puspita, namun demikian dari pihak gedung hanya menerima sebatas DP. Lalu kemudian untuk dapat bisa beracara di gedungnya, otomatis dia harus mengeluarkan ekstra lagi gitu. Jadi dari sisi gedung, alhamdulillah kita tidak terdampak dari sisi finansial, tetapi hanya dari sisi cash flow saja kita agak terganggu. Ya, tentunya kalau kami dari pihak gedung sebagai bentuk rasa empati kita terhadap para korban, kita memberlakukan keringanan biaya. Namun demikian, keringanan biaya itu memiliki syarat dan ketentuan. Misalnya para korban Ibu Puspita harus menunjukkan bukti bahwa mereka memang sudah membayar sejumlah nominal tertentu kepada Ibu Puspita. Lalu kemudian kami juga harus mengecek semuanya. Lalu kemudian itu nanti menjadi dasar kami untuk mengambil keputusan berapa besarnya keringanan yang bisa kami berikan. Mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi kami harap ini bisa sedikit membantu para korban. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.